Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rasyakila Ulan Pratiwi dari kelas 1A. Saya akan membahas tentang perkembangan bahasa dan bicara pada anak. Yang pertama, definisi bahasa, yaitu bahasa secara definisi adalah suatu simbol yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Sistem atau aturan yang meliputi itu yaitu ada fonetik, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Jadi, perlu kalian ketahui, bahasa itu apa ya? Bahasa itu simbolisasi atau juga kode yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan mengungkapkan apa yang kita inginkan. Itu adalah kode yang kita pelajari tentang bahasa. Bahasa terdiri atas dua bagian, yaitu bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Tujuan dari bahasa adalah untuk mengkomunikasikan dan menunjukkan kebutuhan dan keinginan kita. Di sini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem aturan dalam bahasa. Tadi kan ada fonetik, pragmatik, sintaksis, semantik itu. Terus di sini aku akan menambahkan satu materi tentang morfem. Terus penjelasan untuk fonetik itu aturan bunyi-bunyian dalam bahasa, sedangkan semantik itu pemahaman tentang arti dari kata atau gabungan kata atau frasa. Terus kalau pragmatik itu aturan berbahasa sehingga bahasa dapat berfungsi dengan baik sebagai alat komunikasi yang efektif. Kalau sintaksis itu aturan dalam mengkombinasikan kata-kata untuk membentuk makna atau arti. Terus yang terakhir itu tentang morfem, itu adalah aturan-aturan pengkombinasian rangkaian bunyi-bunyian terkecil sehingga apa yang diucapkan menjadi yang paling bermakna. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bicara normal pada bayi. Jadi, dari tahapan lahir sampai 2 bulan, bayi itu mulai berbicara secara refleks, seperti menangis, berteriak, atau tertawa pada saat bermain dengan orang tuanya. Terus yang kedua, pada tahap kedua, bayi dari 2 bulan sampai 6 bulan itu bayi mulai mengoceh karena bayi mulai menyadari akan suaranya sendiri. Terus dari tahapan 6 sampai 12 bulan, bayi itu mulai bermain dengan suaranya, seperti kayak meniru atau mengulang kata-kata yang sama tapi tanpa arti. Terus bayi juga menanggapi suara-suara dari luar yang ada di sekitar rumahnya atau dari orang tuanya. Terus yang terakhir adalah dari tahap 12 bulan sampai 18 bulan, bayi itu mulai bisa berbicara sepatah dua kata dengan mulai mengungkapkan kata-kata, dan bayi pun bisa meniru perkataan orang tuanya baik secara verbal maupun secara non-verbal, ataupun bayi juga bisa meniru pergerakan yang dilakukan orang tuanya, serta bayi juga melakukan gerakan sambil berbicara. 3 tahun pertama dalam kehidupan sehingga otak itu berkembang dan matang, itu adalah periode yang paling intensif untuk memperoleh keterampilan berbahasa dan berbicara pada anak usia dini. Terus hal apa yang kita bisa lakukan? Terus hal apa yang bisa kita lakukan dalam mempelajari atau mengajari bahasa dan bicara yang baik kepada anak? Itu adalah dengan mengulang selalu kata-kata yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari, terus dengan mengajarkan kosakata yang baik dan sopan kepada anak-anak, serta mengulang dan mengasah kembali motoriknya agar dapat mencerna dengan baik apa yang ia pahami tentang bahasa dan bicara sehari-hari dengan baik. Dan pembahasan saya rangkuman dari perkembangan bahasa dan bicara. Saya mendapatkan referensi dari materi yang dikirim oleh Bu Risma PPT, serta saya mendapatkan beberapa
materi pada Google tentang cara-cara untuk yang dapat dipelajari untuk memberikan pembicaraan dan bahasa yang baik kepada anak di Google Chrome. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup kembali.